Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak peserta didik baru SMP Slube Saraswati 1 Denpasar. Nah, hari ini Ibu akan membawakan materi mengenai pengenalan visi dan misi sekolah serta sosialisasi tata tertib di SMP Slube Saraswati 1 Denpasar. Nah, sebelumnya Ibu mau memperkenalkan diri. Nama Ibu Niwayan Sriani. Jadi Ibu ngajar sebagai guru agama Hindu ya. Nah, baik, Ibu akan membawakan materi ya mengenai visi misi terlebih dahulu. Nah, adapun visi dari SMP Slube Saraswati 1 Denpasar yaitu beriman, unggul dalam mutu, berkarakter, berbudaya, lingkungan yang sehat dan bersih. Nah, sedangkan untuk misinya, yaitu yang pertama, meningkatkan keyakinan dan bakti melalui kegiatan keagamaan. Yang kedua, mengoptimalkan pembelajaran yang mengacu pada model pembelajaran abad 21. Yang ketiga, mengoptimalkan kegiatan pengembangan diri yang kreatif dan inovatif dan disesuaikan dengan jumlah minat dan bakat siswa. Yang keempat, meningkatkan kemampuan profesional guru melalui pelatihan yang berkelanjutan. Yang kelima, mewujudkan kedisiplinan, kejujuran, dan tanggung jawab melalui penegakan tata tertib sekolah dengan pendekatan pedagogis dan sosialisasi peraturan sekolah. Yang keenam, mengoptimalkan penggunaan TIK dalam pembelajaran. Yang ketujuh, mengoptimalkan penggunaan TIK saat kondisi-kondisi luar biasa seperti wabah penyakit dan bencana alam pada metode pembelajaran jarak jauh ya seperti sekarang yaitu dengan adanya virus corona. Yang kedelapan, menumbuh kembangkan jiwa nasionalisme melalui berbagai program yang sesuai. Yang kesembilan, mengoptimalkan kepedulian terhadap lingkungan berdasarkan Trihita Karana. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai sosialisasi tata tertib. Jadi adapun tata tertib yang mesti kalian lakukan selama menjadi siswa di SMP Slube Saraswati 1 Denpasar dan kalian harus menaati tata tertib tersebut. Nah, yang pertama yaitu mengenai kehadiran. Jadi kehadiran di sini sangat penting ya. Nah, kehadiran untuk kegiatan belajar mengajar itu peserta didik itu dimulai pada hari Senin sampai hari Sabtu. Itu dimulai dari pagi pukul 7.10 sampai 13:10. Nah, di sini peserta didik dianggap terlambat setelah bel tanda pelajaran dimulai. Jadi tanda bel pelajaran dimulai itu pukul 7.30. Jadi kalau kalian datang lewat dari itu, maka kalian dianggap terlambat ya. Nah, peserta didik yang terlambat itu wajib menuliskan alasan keterlambatannya, serta segera melaporkan kepada guru BK atau guru piket, dan diketahui oleh wali kelas. Yang keempat, peserta didik yang sakit selama 1 atau 2 hari diwajibkan memberikan surat keterangan sakit dan ditandatangani oleh orang tua wali peserta didik. Peserta didik yang sakit selama lebih dari 3 hari harus melengkapi keterangan sakit dari dokter atau surat keterangan sakit dari rumah sakit. Ya, jadi kalau kalian sakitnya 3 hari atau bahkan lebih, jadi kalian wajib melengkapinya dengan surat keterangan sakit. Nah, yang kelima yaitu peserta didik yang izin karena kegiatan lain di luar sekolah diwajibkan itu mengirimkan pemberitahuan dari orang tua atau wali kepada wali kelas atau guru BK. Jadi, di sini kalau kalian izin ya, jadi kalian wajib menuliskan surat keterangan izin ya. Nah, yang keenam, peserta didik dinyatakan alpa jika tidak memenuhi kategori sakit maupun izin. Jadi kalau kalian tidak mengirim surat izin ke sekolah, maka kalian akan dianggap alpa atau tanpa keterangan ya. Nah, jadi setiap peserta didik itu wajib mengikuti tatap muka minimal 90% dari hari efektif.
Nah, selanjutnya yaitu mengenai pakaian. Ya, tata tertib untuk pakaiannya. Nah, di sini jadwal penggunaan seragam yaitu hari Senin, Selasa, dan Rabu kalian menggunakan seragam putih biru. Nah, untuk hari Kamis itu hari Kamisnya menggunakan pakaian adat daerah Bali. Jadi, ketentuan pakaian adatnya di sini untuk putra atasnya menggunakan seragam endek sekolah dan bawahnya menggunakan kamen adat Bali dan menggunakan udeng. Sedangkan putrinya itu menggunakan kebaya, tetapi kebayanya selain brokat ya. Nah, untuk hari Jumat, jadi kalian menggunakan seragam endek. Sedangkan hari Sabtunya kalian menggunakan seragam pramuka. Nah, di sini aturan khusus bagi putra. Untuk celana pendeknya itu sesuai dengan standar sekolah. Rambut mesti dicukur rapi, jadi tidak boleh melewati telinga dan alis. Nah, sedangkan aturan khusus bagi putrinya, roknya itu sesuai dengan standar sekolah, rambutnya dijalin 2 rapi, poni tidak boleh melewati alis. Kemudian menggunakan pita rambut sesuai dengan ketentuan. Nah, adapun ketentuan untuk penggunaan pita. Jadi hari Senin dan Selasa kalian menggunakan pita biru, sedangkan hari Rabunya kalian menggunakan pita merah. Hari Kamisnya rambutnya bisa diikat satu ya karena menggunakan pakaian daerah. Nah, untuk hari Jumatnya menggunakan pita putih dan hari Sabtunya menggunakan pita coklat. Nah, itu untuk putrinya ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pencegahan perundungan atau yang biasa disebut dengan bullying. Jadi setiap peserta didik wajib berperilaku baik, sopan, menghargai orang dengan tidak melakukan perundungan atau yang biasa disebut dengan bullying. Setiap peserta didik wajib menjaga lingkungan sekolah agar bebas dari perundungan atau bullying. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perundungan atau bullying itu meliputi perundungan fisik, verbal, sosial, dan dunia maya. Nah, lebih lanjut, perilaku yang termasuk perundungan atau bullying itu diatur dalam pedoman sekolah tentang perundungan atau bullying. Nah, adapun larangan-larangan yang mesti kalian lakukan. Yang pertama yaitu setiap peserta didik dilarang membawa, menyimpan, atau menghisap rokok, vape, apalagi ganja atau bahkan narkotika jenis lainnya. Yang kedua, setiap peserta dilarang membawa, menyimpan, atau minum minuman yang mengandung alkohol. Yang selanjutnya yaitu setiap peserta didik dilarang membawa, menyimpan, atau membaca barang-barang yang tergolong pornografi atau barang-barang lain yang tidak pantas dibawa oleh seorang pelajar. Dan yang terakhir yaitu setiap peserta didik dilarang terlibat dalam kegiatan geng atau kelompok lainnya yang tidak sehat. Nah, adapun sanksi-sanksi yang akan kalian dapatkan apabila kalian melanggar tata tertib peraturan yang ada di sekolah. Nah, adapun sanksinya, yang pertama yaitu mendapatkan peringatan secara lisan dan penindakan langsung. Yang kedua yaitu peringatan secara tertulis. Yang ketiga yaitu pemanggilan orang tua atau wali peserta didik. Yang keempat, skorsing, tidak boleh mengikuti pelajaran. Yang kelima, dikembalikan kepada orang tuanya. Dan yang keenam, dikeluarkan dari sekolah dengan tidak hormat. Jadi, kalau kalian tidak mau dipanggil orang tuanya, apalagi bahkan dikeluarkan dari sekolah. Jadi, kalian tidak boleh melanggar peraturan tata tertib yang ada di sekolah. Oke? Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca di file berikut yang akan Ibu kirimkan. Ibu akhiri dan Ibu ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.